Shalom rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Bina Jemaat GKI Ngagel. Pada malam hari ini bersama saya, Ersa Lanang Sanjaya, kita akan membahas suatu topik yang menarik. Ya, seperti yang sudah dituliskan di layar, berakar dalam iman, kekuatan melawan kesepian di masa senja. Tentu saya tidak sendirian, rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini juga hadir sosok yang luar biasa. Ada Ibu Hosea, ya, yang punya banyak sekali pengalaman, yang akan bisa berbagi bersama dengan kita di sini, sharing-sharing gitu ya, terkait dengan tema-tema kesepian di masa lansia. Gitu ya Bu Hosea. Bagaimana kabarnya Bu? Oh baik. Sehat selalu ya Bu ya? Ya, sehatnya orang tua. Sehatnya orang tua. Iya, iya. Maksudnya gini loh, kalau sehatnya orang tua itu, hari ini oke, besok pagi saya enggak oke loh. Itu namanya orang tua. Orang tua. Iya, iya, iya. Ya, seperti yang tadi akan kita bicarakan Bu Hosea. Jadi saya pikir terkait dengan masalah kesepian ini, lansia itu memiliki peluang yang besar untuk mengalami. Jadi WHO itu mengatakan 1 dari 3 lansia itu mengalami kesepian, gitu ya. Jadi kan kesepian itu kan salah satu problem mental, spesifiknya tentang kesepian, dan itu memang bisa terjadi di banyak kalangan, tapi lansia itu adalah salah satu kalangan yang peluang mengalami kesepian itu cukup besar, begitu. Ya, betul. Nah, mungkin Bu Hosea ada insight gitu ya, kenapa kok seperti itu gitu keadaannya gitu Bu? Ya sebenarnya saudara, kesepian itu kan melanda bukan hanya orang usia lanjut ya. Anak-anak, remaja, orang dewasa itu ya bisa mengalami. Tapi bagi orang usia lanjut, karena tadinya itu misalnya seperti saya tadinya bekerja. Nah karena saya bekerja saya kan punya komunitas teman-teman di mana saya bekerja. Lalu ya menjelang pensiun, ya mesti pensiun, enggak bisa mau kerja terus karena enggak punya perusahaan sendiri toh. Nah sebelum pensiun itu sebetulnya harus betul-betul menyiapkan diri supaya ketika memasuki masa pensiun itu kita tetap punya komunitas. Nah kalau orang itu cuma kerja saja, kerja pulang ke rumah dengan keluarganya sendiri, tapi misalnya tidak punya hobi, tidak punya komunitas lain di luar kerja itu. Ketika dia sudah pensiun, dia tidak lagi ya seperti biasa dia punya satu kegiatan yang terstruktur ya. Jadi akhirnya waktunya banyak tapi kegiatannya tidak banyak. Nah, kesepian itu sebenarnya satu perasaan di mana orang itu merasa, aku ini kok sekarang tidak banyak gunanya lagi ya. Lalu juga merasa, kok tidak banyak orang yang nyopo aku lagi ya. Ya sendiri. Tapi tidak berarti sendiri karena alone ya. Tapi rasa kurang diorangkan gitu. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang ngajak pergi. Nah, jadi merasa betul-betul ini yo sendirian. Karena rasa sepi itu bisa terjadi ketika saya ada di kerumunan loh. Karena saya noleh kiri kanan, tidak ada orang yang kenal saya, tidak ada orang yang senyum sama saya atau nyalami saya. Dia bisa lost seperti itu. Nah, ketika orang semakin tua, temennya semakin berkurang. Kalau dia tidak punya kegiatan lain, tidak punya komunitas, ya pasti lebih gampang merasa terabaikan, tidak dianggap dan sebagainya itu. Tidak berarti kalau saya itu tinggal serumah ya dengan anak saya tidak kesepian loh. Karena saya misalnya, saya ini tinggal sendiri sekarang ya. Dulu saya tidak pernah
pernah dulu sekali tinggal dengan anak-anak. Tapi setelah anak-anak itu keluar rumah, kita kan tinggal ya dengan pasangan. Nah, kalau kemudian anak-anak tadinya di rumah rame, terus keluar satu persatu, itu juga mulai rasa sepi. Karena biasanya ada orang-orang, sekarang tidak ada. Jadi faktornya banyak, tapi salah satu adalah merasa tidak diorangkan tadi, tidak disapa, tidak diperhatikan, seperti itu. Artinya kalau merasa itu tadi yang menarik dari Bu saya sampaikan itu bukan serta-merta sendirian secara fisik itu merasa kesepian. Di keadaan ramai pun sebenarnya juga bisa kesepian Bisa. kalau tidak diorangkan begitu oleh situasi itu gitu ya Bu. Jadi tinggal di rumah sama anak, sama cucu. Tapi mereka semua cucunya sekolah, kuliah. Anak-anak kerja di rumah sendiri. Ya, pulang-pulang semua sibuk sendiri. Emak ini mungkin ya diajak omong lah. Tapi sudah makan mak, cuma seperti itu. Tapi tidak pernah ada satu komunikasi ya apa mak hari ini. Itu mak bisa merasa ya tersingkirkan toh, left out toh. Ya, ya. Itu juga bisa merasa sepi loh. Meskipun seperti itu. Kalau dampak dari kesepian itu apa ya Bu saya ya? Dari Ya pengalaman jelek, Bu ya. ya dampak kesepian itu sangat jelek ya. Merasa sepi itu bisa orang merasa sangat, aduh cik sorone ya urip di dunia ini tidak ada teman, tidak punya sahabat untuk berbagi dan sebagainya. Ya bisa downhearted ya. Dan ya kalau seorang yang tidak pernah punya teman seperti itu, ya kalau orang tua loh, gampang sekali rusak kesehatannya. Saya melihat ya beberapa orang usia lanjut karena tadinya aktif. Kemudian karena tidak punya community, tidak punya kegiatan yang menunjang dia, cepat sekali menjadi pikun. Ya, karena tidak ada yang diajak omong toh. Ya, ya. Ini realitanya. Di negara-negara yang sangat maju, di mana orang lebih individualis ya, itu kesepian pasti sangat tinggi. Ya. Di Indonesia ini sebenarnya kalau kita tinggal di kampung ya, kan baru keluar rumah gini, noleh kiri tetangga ya toh, dan saling nyapa toh. Tapi kalau sekarang tinggal seperti di perumahan, pagernya tinggi-tinggi, kapan saya ketemu dengan tetangga saya? Ya, tetangga ya begitu masuk mobil masuk ya sudah, tidak ada no contact toh. Nah itu juga membuat orang sangat-sangat merasa ya inilah duniaku yang tambah hari tambah kecil. Tidak ada orang yang memperdulikan. Karena itu membangun satu relasi dengan orang lain itu sangat penting. Ya jadi dampaknya itu bisa sampai ke fisik ya Bu ya, bukan hanya ke mental saja tapi juga sampai ke fisik gitu ya. Drop gitu secara fisik. Dan tadi menarik disampaikan bahwa peran komunitas itu penting ya Bu ya untuk Sangat mencegah penting. kesepian itu ya. Sangat penting community. Saya terus terang ya, saya sudah tua ini punya banyak community ya. Salah satu yang kami usahakan itu bersama teman-teman bikin satu klub. Namanya Surabaya Senior Club. Sudah 18 tahun berdiri. Ya inilah orang usia 18 lanjut tahun, yang ya katanya itu pengacara itu ya, pengangguran banyak acara ya. Jadi dulu sebelum COVID kami bertemu setiap bulan tuh 2 kali. Ya apa yang kita lakukan kalau kita bertemu? Ya kita selain berbincang-bincang pasti ada siraman rohani. Jadi kita nyanyi-nyanyi, ya wis nyanyi. Tapi ini base-nya tetap di dalam iman ya. Jadi nyanyian-nyanyian itu nyanyian rohani tapi juga nyanyian dunia. Kadang-kadang kita nyanyikan oldies, lagu-lagu oldies. Lalu ada siraman rohani. Lalu kita makan siang bersama. Nah, di dalam program kita itu
mesti kita jalan-jalan, pergi keluar kota, seperti itu. Membangun community memang. Ya, ya. Nah itu sampai sekarang ini 18 tahun. Ya, ya membernya yang sudah tua-tua sudah pulang lebih dulu. Ya. Dan sekarang member kami paling tua itu dokter 92 tahun. Masih aktif itu? Masih aktif, masih datang. Bapak Ibu Yohanes dan Dokter Maria itu 93 atau 92 itu dan 85. Ya aktif, masih aktif, bisa datang. Dulu salah satu tokoh lansia GKI Resut, Ibu Evi itu penggagasnya. Ya, beliau kan baru pulang tahun lalu ya. Ya, ya, ya. Artinya komunitas itu punya peran yang besar gitu ya Bu ya untuk bisa mencegah kesepian. Nah tapi kan kita tidak bisa memungkiri ketika masuk ke usia senja, lansia begitu ya. Tadi Bu saya juga sampaikan bahwa satu persatu pulang gitu Bu. Keluarga, teman gitu ya. Nah pertanyaannya lebih ke peran iman gitu ya. Artinya kan relasi dengan komunitas sangat penting. Relasi dengan Tuhan itu seperti apa berdampak ke rasa kesepian pada lansia gitu Bu? Ya, saya enggak bisa ngomong orang lain ya. Ya. Saya hanya bisa cerita diri saya atau ya. Saya sekarang tinggal sendiri. Ya. Dulu saya tinggal dengan Pak Hosea, dengan kakaknya Pak Hosea, tapi mereka udah pulang. Saya sendiri. Ada orang tanya sama saya, Bu Hosea kesepian enggak? Kalau saya sendiri, ya sendirian. Tapi rasa sepi sampai membuat saya nelongso ya. Duh kok cik sorone yo, kok gak ada orang nyopo aku, kok gak ada orang. Itu enggak. Karena terus terang saja saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Menurut saya itu yang menjadi apa ya, anchor ya. Menjadi jangkar ya, bahwa saya tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu bersama dengan saya. Jadi memang Tuhan tidak kelihatan ya, tapi tidak berarti dia tidak ada gitu loh. Jadi saya di rumah ya tadi saya cerita ya. Meskipun suaraku gak bagus ya, aku ya nyanyi-nyanyi ya. Saya sering menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kalau pagi itu nyanyi gitu. Kalau saya baca firman Tuhan ya saya baca dengan suara keras seperti itu. Jadi ya apa ya. Ya memang tidak ada, Tuhan tidak kelihatan ya. Tapi ada gitu loh. Hadir gitu. Ya. Nah, waktu saya jatuh ya, saya pernah jatuh karena lupa kalau sudah tua. Membuang itu air ya ke halaman gitu. Lalu mau balik, mau masuk dapur, terlalu cepat. Ya jatuh ya, guling gitu. Waduh saya guling gini. Saya nomor satu yang tak jerit itu ya Tuhan. Tuhan, Bapak, saya itu bilang gitu. Terus saya pelan-pelan tak lihat, oh kok tidak apa-apa ya. Muknya juga tidak sampai pecah, tapi cuil sedikit gitu. Tapi saya angkat tangan saya juga tidak apa-apa. Saya mulai bisa kan jelungup gini ya, berdiri pelan-pelan bisa. Langsung saya pelan-pelan berdiri, langsung saya duduk. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya tidak apa-apa. Saya duduk sebentar, terus saya belajar berdiri, ya, nyoba berdiri, kok bisa, jalan kok bisa gitu. Saya cuci tangan dan sebagainya, saya minum, terus saya baru duduk sudah enak betul. Baru saya telepon anak saya bilang, aku baru jatuh. Hah? Anak kan bingung kan anak, karena sendirian kan, tidak ada pembantu waktu itu. Ya apa jatuhnya? Tidak apa-apa, saya bilang gitu. Tidak perlu tak pergi dokter lah. Ini anak-anak selalu kan seperti itu. Pikirannya kan jauh ke depan. Jangan-jangan apa. Enggak apa-apa. Gitu. Sungguhan tak enggak apa-apa. Sungguhan kamu yang enggak percaya dateng. Lihat Mama enggak apa-apa. Nah ya sejak itu kan mereka jadi
bingung kalau enggak punya orang. Nah, yang saya ceritakan ini adalah karena saya punya keyakinan saya itu enggak sendiri. Ketika saya dalam keadaan seperti itu, saya tidak minta tolong anak saya karena anak saya pasti tidak bisa nolongi saya. Yang saya jeriti ya Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau if you are already old, ya sudah tua, terus tidak punya satu pegangan iman, itu yang berat dalam hidup. Siapa? Siapa yang kita bisa gantungi kalau kita sendirian sudah tua seperti itu? Saya tadi saya siang mengunjungi teman. Dia umurnya 90, bakal 93. Dari kamar mandi sudah selesai, mau keluar. Bisa kesandung. Jatuh persis di depannya. Yang dijeriti nomor 1 juga Tuhan. Dia jerit, Tuhan tolong saya Tuhan. Dia menjerit gitu. Nah, ketika dia menjerit gitu dia bilang, loh HP ini bisa di dekatnya situ. Enggak tahu HP itu mungkin dipegang tadi tapi dia jatuh. Jadi dia enggak kuat. Kakinya sama sekali enggak kuat. Jadi dengan tangannya dia merangkak mengambil HP ini. Lalu dia kan mungkin sudah di setel ya sama anak-anaknya. Tinggal ditutul gini aja bisa menghubungi anaknya. Dia bilang, Mama jatuh di depan kamar mandi. Anaknya bilang, Mak, pintunya ya apa Mak? Dikunci semua. Waduh, ya apa ini pintunya dikunci. Tapi dia tinggal bersama putrinya. Lantas putrinya bilang, ada masuk lewat punyaku. Nah kenapa? Putrinya di gereja. Tidak bisa keluar tuh keadaan waktu itu. Yang putri yang lain di tempat lain gitu. Tapi Tuhan, dia tadi bersaksi. Tuhan yang saya jeriti itu loh. Bisa menolong saya melihat ini terus diberi hikmat. Bisa memberitahu. Nah itu yang membuat dia tertolong. Ketika satu putrinya masuk dan bisa masuk ke dalam rumahnya ditolong. Kalau orang tidak punya relasi dengan Tuhan, ayo, waktu dia seperti itu, paling sing dijeriti sopo? Enggak ada tolong. Ya tolong. Tapi siapa sing bisa menolong dia? Nah itu sebabnya kalau kita sudah tua dan kita tidak punya relasi dengan Tuhan, itu kita orang yang sangat perlu dikasihani. Tapi kalau you punya relasi dengan Tuhan dan percaya dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Ya, hidup ini ya memang tambah tua tidak tambah gampang. Tambah tua pasti tambah susah. Tapi kita tidak menjalaninya sendiri. Jadi peranan iman menurut saya ya sangat besar. Ya. Iman itu kan relasi sebetulnya. Yakin kalau ada Tuhan. Tuhan yang kayak apa? Tuhan yang seperti Bapa. Yang benar-benar mencintai kita. Yang benar-benar care, peduli dengan kita. Yang kalau kita berada dalam situasi seperti itu, ya pasti dia tidak membuang muka, dia pasti tolong. Nah, keyakinan itu yang mesti kita pelihara tiap-tiap hari. Jadi peranan iman menurut saya sangat besar. Sangat krusial ya Ibu ya untuk mencegah kesepian di usia lanjut.